Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teknik konseling Mistika Febriani MPD. Di sini saya Mitul Fasana selaku moderator dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang beranggotakan Ananda Vera Febriani dan Saskia Rofiko. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Ananda Vera. Kepada Ananda Vera, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu General Overview of Cognitive Behavior Approach. Terapi perilaku emotif rasional (REBT) dari Albert Ellis merupakan salah satu pendekatan perilaku kognitif yang paling awal dan terus digunakan oleh para terapis perilaku kognitif saat ini. Terapi kognitif CT memiliki sejumlah kesamaan dengan terapi perilaku emotif rasional dan terapi perilaku pendekatan. Terapi ini bersifat aktif, direktif, terstruktur, terbatas waktu, berpusat pada masa kini, berorientasi pada masalah, kolaboratif, dan didorong oleh penelitian. Terapi kognitif atau CT memandang masalah psikologis berasal dari proses yang biasa terjadi seperti pemikiran yang salah, membuat kesimpulan yang salah berdasarkan informasi yang tidak memadai atau tidak benar, dan gagal membedakan antara fantasi dan kenyataan. Tujuan dari terapi perilaku kognitif adalah untuk menghilangkan pandangan klien yang mengalahkan diri sendiri, pandangan hidup klien, dan membantu mereka memperoleh pandangan yang lebih toleran dan rasional. Teknik-teknik emotif termasuk bermain peran, pencitraan REBT, dan latihan-latihan yang menyerang masa lalu. Berbagai macam perilaku aktif dan praktis digunakan untuk membuat klien menjadi spesifik dan berkomitmen untuk melakukan kerja keras yang dibutuhkan oleh terapi. Pendekatan perilaku kognitif menuntut partisipasi klien dalam tugas-tugas pekerjaan rumah, baik selama dan di luar sesi terapi. Yang kedua, perspektif terapis perilaku emotif rasional terhadap Ruth. Yang pertama, REBT berasumsi bahwa orang-orang seperti Ruth tidak terganggu oleh standar-standar yang tidak realistis dan tidak logis yang mereka pelajari dari keluarga dan budaya mereka. Selama masa kanak-kanak, sebaliknya, mereka sangat terganggu oleh keharusan dan perintah yang dogmatis dan kaku yang mereka buat secara kreatif tentang standar dan nilai-nilai dan tentang kejadian-kejadian malah yang terjadi dalam hidup mereka. Selanjutnya, yang kedua, penilaian terhadap Ruth. Ruth memiliki mungkin sebagian bawaan yang kuat untuk menyakralkan nilai-nilai penting ini. Sejak masa kanak-kanak dan seterusnya, ia dengan kaku menyimpulkan, karena saya menginginkan persetujuan orang tua saya benar-benar membutuhkannya. Karena saya mencintai anak-anak saya harus sepenuhnya mengabdi kepada mereka. Karena saya senang berpikir untuk diri saya sendiri dan melakukannya sendiri. Saya harus melakukannya setiap saat, karena saya ingin menjadi lebih kurus dan lebih menarik. Saya harus melakukannya dengan tujuan yang muluk-muluk dan perfeksionis seperti ini. Ruth seringkali masuk akal, seringkali dapat dicapai. Tujuan dan standar diubah menjadi keharusan yang absolut. Dia dengan demikian hampir tak terelakkan membuat dirinya sendiri panik, tertekan, bimbang, dan sering kali tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, menerapkan teknik-teknik terapi REBT. Selalu mencakup sejumlah metode kognitif, emotif, dan perilaku ketika saya bekerja dengan Ruth. Saya menggunakan metode-metode utama ini. Yang pertama, teknik kognitif REBT.
Saya menunjukkan kepada Ruth bagaimana menemukan rasionalnya dan membedakannya dari keharusan dan tuntutannya yang tidak rasional. Yang kedua, teknik emotif REBT. Saya akan merekomendasikan Ruth untuk menggunakan beberapa metode emotif, menggugah, dan dramatis utama yang saya temukan efektif dalam REBT seperti ini. Dia dapat dengan tegas dan kuat mengatakan pada dirinya sendiri pernyataan-pernyataan coping yang rasional. Saya tidak atau pasti tidak membutuhkan persetujuan orang tua saya meskipun saya pasti lebih suka memilikinya. Dia dapat menggunakan humor untuk merobek keyakinan irasionalnya, terutama bernyanyi untuk beberapa lagu humor saya yang rasional. Selanjutnya, saya membuat rencana bersamanya dan mengawasinya dalam melaksanakan tujuan-tujuan praktis seperti mengatur bantuan untuk tugas-tugas rumah tangga. Jika ia mulai bisa mengatasi gangguan emosionalnya, tetapi memiliki kekurangan keterampilan, saya membantunya memperoleh keterampilan yang hilang, seperti ketegasan, berkomunikasi dengan baik, atau membuat keputusan. Selanjutnya, komentar proses dalam menggunakan salah satu atau semua teknik REBT ini dengan Ruth, saya tidak hanya mencoba membantunya memperbaiki gejala-gejala yang muncul, yaitu panik, rasa bersalah, dan keraguan, tetapi juga mencoba membantunya membuat perubahan filosofis yang mendalam. Tujuannya adalah agar ia dapat mengakui konstruksi masalah emosionalnya sendiri, meminimalkan gejala-gejala terkait lainnya, dan mempertahankan kemajuan terapinya. Setelah bekerja dengan Ruth selama beberapa sesi, saya dapat mengatakan bahwa dia pasti memiliki gangguan panik dan juga distimia. Saya melihatnya sebagai seorang dengan gangguan kepribadian daripada sebagai neurotik yang baik. Dia sangat bermasalah dan penuh konflik, tapi dia memiliki kemampuan dan saya harap tekad untuk mengatasi masalah utamanya. Saya senang bekerja dengan klien seperti Ruth karena saya menemukan bahwa mereka cukup terbuka untuk membantu. Selanjutnya pendekatan perilaku kognitif untuk terapi keluarga bersama Ruth. Yang pertama, teori dasar CBT menyatakan bahwa anggota keluarga sebagai besar menciptakan dunia mereka sendiri melalui pandangan fenomenologis yang mereka ambil tentang apa yang terjadi pada mereka. Fokus terapi adalah pada bagaimana masalah-masalah tertentu dari anggota keluarga mempengaruhi kesejahteraan mereka sebagai suatu kesatuan. Selama terapi, anggota keluarga diperlukan sebagai individu dengan latar belakang pendekatan sistem untuk terapi keluarga, seperti anggota keluarga menganut kepercayaan dan harapannya masing-masing. Yang kedua, konsep dan asumsi dasar. Konsisten dengan teori sistem pendekatan CBT untuk keluarga mencakup premis bahwa anggota keluarga secara simultan mempengaruhi satu sama lain. Akibatnya, perilaku dari satu anggota keluarga mempengaruhi perilaku, kognisi, dan emosi pada anggota keluarga yang lain, yang kemudian akan menimbulkan kognisi, perilaku, dan emosi sebagai respon. Ketika konsep ini diterapkan pada perawatan keluarga, intervensi terapeutik didasarkan pada asumsi-asumsi yang digunakan oleh anggota keluarga untuk menafsirkan dan mengevaluasi satu sama lain, serta emosi dan perilaku yang muncul sebagai respons terhadap kognisi ini. Skema keluarga sangat penting ketika melakukan terapi keluarga. Penting untuk diingat bahwa skema keluarga dibentuk oleh keluarga asal masing-masing pasangan dalam suatu hubungan, serta pengaruh lingkungan seperti media dan hubungan teman sebaya. Ketika skema ini mulai terbentuk, distorsi dapat berkembang, yang berkontribusi pada disfungsi keluarga. Distorsi ini menjadi target utama dalam terapi keluarga. Sebagian besar
intervensi, dan terapi melibatkan membantu anggota keluarga mengidentifikasi distorsi-distorsi ini dan kemudian mengumpulkan bukti untuk membantu merekonstruksi pemikiran mereka. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saskia Rofiko. Kepada Saskia Rofiko dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan materi. 3. Penilaian Ruth. Meskipun dalam banyak kasus, pendekatan keluarga seperti halnya modalitas terapi keluarga lainnya, lebih memilih untuk menghindari mengidentifikasi pasien dan lebih memilih pendekatan yang seimbang dalam menangani disfungsi keluarga. Namun ada beberapa pengecualian. Tampaknya kasus ini adalah salah satunya. Ruth telah memulai psikoterapi individual dan diputuskan untuk melibatkan keluarganya juga. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, ia telah ditetapkan sebagai pasien yang diidentifikasi, dan perawatan keluarga pada awalnya dapat berpusat pada masalahnya. Sesi ini dirancang khusus bagi Ruth dan terapis untuk lebih memahami gaya berpikirnya dan juga untuk menjernihkan area konflik yang masih tersisa dari masa lalunya. Jika semua pihak setuju, kami dapat bertemu selama 3 hingga 5 sesi masing-masing 2 jam. Dengan fokus pada skema keluarga dan terutama pada pembebasan Ruth dari gaya berpikir tertentu yang merusak dirinya. 4. Sesi awal dengan keluarga Ruth. Saat ini selama sesi terapi keluarga awal, saya dapat meminta berbagai anggota keluarga untuk menggambarkan persepsi mereka tentang keluarga dan bagaimana segala sesuatunya berjalan di rumah. Seperti yang akan Anda lihat dalam kutipan dari sesi awal, saya bertujuan langsung untuk memastikan pemahaman yang kuat tentang persepsi individu tentang keluarga, dan kemudian mencoba untuk mengkonseptualisasikan konsensus bersama keluarga. Setelah hal ini tercapai, langkah selanjutnya adalah mulai mendidik keluarga tentang bagaimana model terapi perilaku kognitif bekerja dan kemudian mulai secara kolaboratif mengidentifikasi distorsi kognitif dan pola perilaku yang salah yang mengarah pada pola perilaku maladaptif dan disfungsi dalam keluarga. Pada akhirnya, saya akan memandu setiap anggota keluarga melalui teknik khusus ini untuk memastikan penggunaannya dengan benar. Selain itu, penggunaan teknik perilaku seperti penugasan kembali, peran dan tanggung jawab anggota keluarga menjadi bagian integral dari rezim perawatan dalam kasus khusus ini. Selanjutnya, D. Cara kerja Jerry Corey dengan Ruth dari perspektif kognitif behavior. Yang pertama, asumsi dasar. Sebagai seorang terapis perilaku kognitif, saya bekerja dengan asumsi bahwa peristiwa atau situasi dalam hidup tidak menyebabkan emosi yang bermasalah seperti rasa bersalah, depresi, dan permusuhan, melainkan evaluasi atau interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut dan keyakinan yang kita pegang tentang peristiwa-peristiwa tersebutlah yang membuat kita mengalami masalah. Yang kedua, penilaian awal terhadap Ruth. Ruth memiliki keyakinan disfungsional yang didasari bahwa ia harus sempurna dalam segala hal yang ia coba. Jika tidak sempurna, dalam pikirannya akan ada konsekuensi yang mengerikan. Dia terus-menerus menilai penampilannya, dan dia pasti akan berpikir buruk tentang dirinya sendiri karena standarnya yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Apa yang saya harapkan untuk diajarkan kepada Ruth adalah cara-cara praktis untuk berbicara kembali kepada hakim tersebut untuk mempelajari dialog diri yang baru dan untuk membantunya mengevaluasi kembali pengalamannya saat dia mengubah perilakunya. Ini akan menjadi fokus terapi dengan saya. Yang ketiga, tujuan terapi. Tujuan dasar dari terapi perilaku kognitif adalah membantu klien dalam belajar
dalam belajar bagaimana mengganti keyakinan yang merugikan diri sendiri dengan keyakinan yang konstruktif. Saya membantu Ruth dalam merumuskan tujuan terapinya. Selama sesi awal, dia menunjukkan bahwa dia tidak ingin menjalani sisa hidupnya sesuai dengan rancangan orang tuanya. Membuat kontrak terapi dengan Ruth sebagai cara untuk menyusun hubungan kerja kami adalah cara untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang keempat, prosedur terapi. Dalam bekerja dengan Ruth sebagai terapis perilaku kognitif, saya menggunakan pendekatan direktif dan berorientasi pada tindakan. Setelah Ruth mengenali distorsi kognitifnya, saya akan mendorongnya untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaan rumah, mencatat apa yang dia lakukan dan pikirkan, serta membantu interpretasi alternatif untuk mengganti asumsi-asumsi yang salah. Saya juga meminta Ruth untuk membaca literatur dari perspektif perilaku kognitif sebagai tambahan untuk sesi terapinya. Pada akhirnya, melalui proses penemuan yang dipandu, saya berharap dia akan memperoleh wawasan tentang hubungan antara pemikirannya dengan cara dia merasa atau bertindak. Yang kelima, proses terapi. Elemen-elemen dari proses bekerja dengan keyakinan Ruth yang salah untuk membantu Ruth dalam mencapai serangkaian keyakinan yang konstruktif dan memperoleh dialog internal yang meningkatkan diri. Saya melakukan beberapa tugas sebagai terapisnya. Sepanjang proses terapi, saya secara aktif mengajarkan bahwa mengutuk diri sendiri adalah dasar dari banyak masalah emosionalnya, bahwa adalah mungkin baginya untuk berhenti menghakimi dirinya sendiri secara kritis, dan bahwa dengan kerja keras, termasuk tugas pekerjaan rumah perilaku, dia bisa sangat mengurangi banyak gagasan disfungsionalnya. Berurusan dengan keyakinan Ruth tentang dirinya sebagai seorang ibu, Ruth merasa sangat bersalah karena telah mengecewakan salah satu putrinya. Saya ingin Ruth melihat bahwa saya ingin melihat Ruth bahwa pikirannya yang mengalahkan diri sendiri membuatnya tertekan dan membuatnya merasa bersalah. Harapan saya adalah dia akan melihat bahwa kuncinya untuk menghilangkan kecemasan dan rasa bersalah yang tidak perlu adalah dengan mengubah cara berpikirnya. Selanjutnya, komentar proses. Saya memberi nilai pada tugas pekerjaan rumah perilaku yang menempatkan dalam situasi di mana dia dipaksa untuk menghadapi keyakinannya yang salah dan perilakunya yang membatasi diri. Saya juga secara konsisten menentang Ruth untuk mempertanyakan asumsi dasarnya yang membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa cukup. Yang keenam, beberapa pemikiran akhir. Pendekatan perilaku kognitif sangat populer di berbagai lembaga kesehatan mental dan komunitas. Spesifikasi, orientasi tugas, penekanan pada objektivitas, semangat kolaboratif, fokus pada kognisi dan perilaku. Orientasi tindakan, fokus pada saat ini, perhatian pada intervensi singkat, dan orientasi pada pemecahan masalah sangat berguna dalam bekerja dengan populasi klien yang beragam. Pertanyaan dan refleksi. 1. Alice menggunakan teknik kognitif, emotif, dan perilaku dalam menangani keyakinan disfungsional Ruth. Adakah kekurangannya? Yang kedua, asumsi bahwa Anda menyarankan sebuah teknik kepada Ruth, seperti membuat jurnal atau membaca buku-buku self-help, dan dia menolak, mengatakan kepada Anda bahwa apa yang Anda minta terlalu berlebihan untuk diharapkannya. Apa yang akan Anda katakan kepadanya? Yang ketiga, keyakinan-keyakinan yang salah yang Anda miliki bersama Ruth jika ada. Sejauh mana Anda telah menantang pemikiran diri sendiri yang merugikan diri sendiri? Bagaimana menurut Anda, bagaimana hal yang mempengaruhi kemampuan Anda untuk bekerja dengannya? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, kesimpulan dari materi tersebut yaitu pendekatan kasus dan terapi perilaku kognitif atau CBT adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif dan perilaku yang tidak sehat yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Pendekatan ini melibatkan 3 langkah umum, yaitu evaluasi, formulasi khusus, dan intervensi. Pada tahap evaluasi, terapis mengumpulkan informasi tentang pasien dan masalahnya. Tahap formulasi khusus melibatkan pengembangan pemahaman tentang pola pikir dan perilaku yang mendasari masalah pasien. Langkah terakhir yaitu intervensi, melibatkan pengembangan dan penerapan strategi untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif menjadi lebih sehat. Nah, dalam kesimpulannya, pendekatan kasus dan terapi perilaku kognitif adalah metode yang efektif dalam membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang dapat membantu kesehatan mental mereka. Melalui evaluasi, formulasi khusus, dan intervensi, terapis dapat membantu pasien memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah mereka dan meningkatkan kesehatan mental mereka secara keseluruhan. Baik, sekian dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.